اهدنا الصراط المستقيم. Marilah kita meneruskan kajian kita surah Ar-Ra'd. Cantolan pada kajian Ahad yang lalu adalah bahwa pada akhirnya kemampuan kepekaan seperti kita tanggap kalau mendengarkan Ar-Ra'd, geledek, guntur. Jangan sampai gunturnya sudah 2 jam baru kagetnya 2 jam kemudian. Apa itu namanya? Tell me. Apa kelulut ya? Nah, tapi yang jadi masalah, guntur itu bukan satu-satunya Allah meminta perhatian. Ada makhluk Allah dari alam semesta, hujan, turun, termasuk yang terjadi pada diri kita dan lingkungan kita. Nah, kepekaan-kepekaan itulah yang kemudian akan, kalau sampai pada prestasi terbaik, disebut ulul albab. Kalau orang sudah tahu mana amal prioritas, kayak para Khalil ini amal prioritas apa yang paling baik mengantarkan beralih ke surga. Saya pengen wakaf supaya nggak kekejar, berarti amal terbaiknya bukan. Jadi ada orang yang tukaran itu tidak wawu, putus hubungan dengan keluarga nasab, tapi ketukeran sibuk umroh. Itu kalau ulul albab batalkan umroh. Mendingan sibuk bagaimana caranya menyambung silaturahmi. Itu contoh. Dan memang gak masuk akal ada orang sholat tapi memelihara tidak wawu. Apa desainnya? Tidak kenal. Ibu bukan tidak kenal mak. Wow. Konflik suran. Konflik keluarga. Konflik rahim. Keluarga Ustaz. Yang rahim. Kalau tetangga yang jahat Ustaz misalkan. Nggak boleh dimusuhi. Tapi tidak variasil rahimah. Nah, maka sholat dan amal-amal soleh lainnya tinggi peringkatnya tinggi. Nah, kecerdasan memilih amal itu disebut ulul albab. Jadi kalau begitu paling banyak amalnya itu paling strategi amalnya. Paling strategi. Orang kaya amalan strategiknya apa? Infak. Orang sehat amalan strategiknya menyempurnakan syarat rukun ibadah. Yang tidak sehat ya pasti kurang syarat itu. Kan yang tidak sehat misalnya ruku nggak akan mungkin sempurna, berdiri nggak sempurna, tapi amalnya sempurna. Nah, itu disebut ulul albab. Nah, pagi ini kita akan diingatkan lawannya ulul albab, ya berarti orang pelunggu kan. Nah, orang pelunggu itu pemicunya apa sih? Pemicunya adalah kurang stabilnya kepercayaan kita kepada
yang boleh, nggak stabil. Nah, kita akan membahas mulai dari ayat 25. Jadi betapa hebatnya orang masuk surga. Masih ingat jannatu adnin? Kemarin masih ingat? 3 penghuni tetap, 1 mungkin kita. Berarti total 4. Yang pertama para nabi, udah pasti itu. Nggak mungkin surga yang lain, pasti surga Eden. Yang kedua yang wafat sebagai syuhada. Yang ketiga orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, sehingga disebut As-Siddiqi. Ingat-ingat ya, karena yang keempat mungkin kita ini. Nah, cuma mana Pak Solihin yang nggak ada? Solihin Abbas di mana? Yang keempat As-Solihin. Anggaplah kita ini sulit kayak Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang-orang pada menganggap gila ke Nabi Muhammad ketika cerita cekeneh pulang dari perjalanan Isra, lalu naik lagi ke atas mulai. Tapi kata Abu Bakar, aku baik yang diomong Nabi Muhammad, kita mengantar. Terus melakukan aja. Ya. Maka disebut As-Siddiq. Lah kita kapan yasmen ke Allah? Infak saja mampu menawar. Jadi orang sekali berasyidik nggak mungkin menunda sesuatu yang diperintahkan Allah maupun Rasul. Maka disebut As-Siddiq. Kita yang sulit, tapi jangan khawatir. Itu udah 3 ya. Penghuni tetap surga ini. Naik ke 4 ini mungkin kita ini namanya As-Solihin, yaitu ahli amal soleh yang terjemahannya adalah yang memiliki kemampuan ulul albab. Lalu kalau kita pakai kemarin, berarti bukan yang paling banyak amal soleh, paling cerdas amal soleh. Bayangkan kemarin kita mengkaji fal yasil rohimah. Jadi tukaran, tadi apa bahasa tadi? Konflik keluarga. Tapi bisa sholat, mestinya mau menyelesaikan konflik keluarga dengan menyambung rahim. Itu cerdas. Itulah kenapa di ayat 23-nya itu iqamatus sholat yang terakhir, ya kan? Setelah waliasi rohimah. Nanti di ayat berikutnya yang paginya akan kita kaji, dianggap orang paling pelomo yang membiarkan konflik rahim, karena dia prioritas. Jadi konflik rahim itu menyebabkan sholat muspro itu percuma. Dikasih waktu berapa itu bolehnya? Nah, artinya paling lama 3 hari. Selama 3 hari masih diterima sholatnya. Lewat dari 3 hari tidak ada ikhtiar untuk silaturahim, bahaya sholat percuma. Oleh karena itu silaturahim harus dikembalikan pada tempatnya. Silaturahim itu adalah menyambung rahim yang putus. Yang gak putus namanya bukan silaturahim, tapi ziarah. Saya nih ziarah ke rumah Bu Hajjah Nenek Surya, senajan motifnya gratis pangan. Urusan lain yang penting saya berkunjung fisik.
anu apa kan jenis somai apa namanya? Dimsum. Belinya di depan Untir Taswa. Itu namanya ziarah. Ada lagi yang paling saya sedih pengajian sembahyang silaturahim, nggak ada sembahyang ketemu. Nah, itu contohnya. Maka orang-orang yang cerdas itu datang ke surga Eden. Saking gitu. Maaf, wajahnya yang terkena duduk. Kan aneh tuh malaikat tuh. Mati syahid, malbaka asik bikin orang. Maka kata malaikat salam. Saking kegugunnya luar biasa ya. Luar biasa ibu masuk ke surga Eden. Maka disambut congratulations, salamu. Tidak cukup begitu, maka buatan nenek yang ditanya, mana suaminya? Ayo silakan dibawa. Jadi penghuni surga Eden punya otoritas merekomendasi anggota keluarga hingga anak-anaknya turut serta. Selama ini kan kita sering dengar kalau anak hafal Quran, ya kan? Kalau anak hafal Quran bisa narik orang tuanya ke derajat surga dia. Ya kalau orang tuanya ahli neraka gimana? Masa bisa ditarik? Surga itu kan berlevel-level. Sudah gak ada lawannya, itu surga Eden. Ternyata suaminya baca nenek ketinggalan di ekonomi surga. Saking istimewanya penghuni surga Eden karena cerdas di dunia dalam beramal. Maka kata malaikat, mana suami anaknya mana? Bawa jangan mau di bareng hadis. Saya lagi mikir-mikir, berarti nggak bisa bawa bidadari saya ke surga Edennya. Orang kita niru. Beri nanti para rencana. Tapi katanya Pak Ustadz istri kita tuh jauh lebih cantik dan lebih original lagi katanya. Berarti kan Bu Neyat Eda menunjukkan seolah-olah istri saya sekarang belum cantik. Bukan, maksudnya di sana itu kan tetap masih bagusan istri kita. Yang pasti tidak ada cemburu, tidak ada marah. Cemburu itu tempatnya di dunia, marah itu tempatnya di dunia. Iya, tak kita jual cemburu dengan Karena surga. bisa maju surga lah, penasaran kan? Maka kata malaikat, Assalamualaikum, kamu nanti dikasih ucapan selamat. Kenapa itu? Karena banyak amal atau karena apa? Bima sabaru. Gimana gak hebat menunda umroh karena urusan kecil, mau nemuin adiknya ngajak wau. Gila nggak? Gila. Nah itu bima sabaru. Jadi sabar itu bukan berarti kena pisau sakit, sabar bukan. Sabar itu pantang mundur. Itu kalau dipikir-pikir kata keluarga, udah sih yang seumur aja. Enggak, saya mau ketemu adik saya nggak mau berangkat umroh, belum selesai urusan. Oh, berjuang terus, sabar. Dan seterusnya karena ada 8 amalan yang akan diujikan. Mana yang diprioritaskan? Mana pilih? Menyelesaikan rumah, apa infak menolong tetangga atau keluarga? Ya infak menolong keluarga.
Sabar itu jadi beramal secara sabar itu karena harus memilih. Karena harus memilih. Ada jamaah nelpon dari Mekah kemarin. Kenapa nggak bilang-bilang? Wedi lama turun Ustaz dilarang di proyek masjid di Gunung Praga. Kan saya galak kampanyenya kan. Jangan coba-coba sibuk umrah kalau masjidnya belum selesai. Jadi gede-gede barang nih Mekah nelpon termasuk pemilik travelnya. Yai, selakut malah menggantikan rumahnya. Masjidnya udah 3,5 miliar belum selesai. Nelpon ke kampirah, bukan balik mana per hari. Jadi ingat bima sobar. Kapan kita butuh kesabaran? Pasti nahan sakit ya, nahan perih, nahan miskin, nahan menderita. Bima sobar itu energi positif, ingin memenangkan amal terbaik. Jadi ingin energi positif, ingin memenangkan amal terbaik. Jadi sabarnya ulul albab beda dengan sabarnya orang lagi lapar, orang lagi miskin, orang lagi fakir, beda. Sabarnya ulul albab itu sabar ingin memprioritaskan amal terbaik dibanding amal lain, pantang mundur. Nah dia itu poin, it is point. Itu yang membuat dia diperpantas oleh Allah masuk di surga Jannatul Adni. Sing serangkut ada Nabi arane Eden kan. Dia edan itu ya serangkut dia edan kan. Ning Indonesia Nabi apa belaku. Mantan pemain bulu tangkis ngaku Nabi laku. Orang mana di Jawa Barat itu? Tukang bekal ngaku Nabi laku. Laku Ustaz ngaku Nabi bener penanggal. Udah ada juga mantan Ustaz ngaku Nabi laku. Cuma Fanirma Ubadah, itulah tempat terbaik, dampak terbaik. Udah nggak ada lagi, nggak ada lagi di atas surga Eden, nggak ada lagi. Bagus namanya itu kalau dibikin majelis itu. Majelis kan kalau kebanyakan ibu-ibu yang sosialita Taman Firdaus ya nama majelisnya Taman Firdaus, padahal bagusan Eden, surga Eden. Dan itu sisa ya, kita teruskan paragraf baru. Ciri khas lawannya ulul albab, pelungu ini orang pelungu. Kita ambisi cari surga terbaik, ini mah cari neraka terbaik. Neraka terbaik. Ciri khasnya adalah tukang berkhianat, tukang ingkar janji, mirip ciplus dengan munafik. Jadi orang munafik itu pintu surga neraka terbaik, neraka terbaik, neraka terburuk. Walladzina yanquduna 'ahdallah, dan orang-orang yang terus-menerus ingkar janji kepada Allah ba'da misaki ya min ba'di misaki, setelah mitmen. Apa baik mitmen? Setelah berjanji terus menerus, janji mau sholat batal, janji mau infak batal, janji mau ngurus istri batal, janji memanfaatkan waktu tuanya batal,
janji mau bertobat setelah sembuh batal. Orang promen jadi kasih sembuh nggak bertobat, itu namanya yang kuduna. Orang-orang yang suka dan terus menerus merusak adallahi, janji pada Allah, membagi misaki, padahal sudah mitmen. Satu ya, satu tukang hianat pada Allah. Adakah yang baru dikasih sembuh oleh Allah jadi infak gak jadi infak? Jangan banget ya. Itu dipastikan walaupun amal dosanya kecil, gara-gara ingkar janji pada Allah itu bukan nadar, bukan. Nadar berbeda lagi. Pasti dia di neraka terburuk. Kan seringnya kita ini tuh nyesel ya barang kira-kira mengganti salat bagian, akhirnya sembuh, nggak salat malam juga. Kan suara hati kita begitu kan. Dipanggil anaknya, tuh teh mama udah nggak bisa apa-apa nih, nyesel mama ini susah salat tahajud. Tahu-tahu dikasih pertolongan oleh Allah sembuh, anaknya nanya, mak katanya mau sholat malam lagi repot nih. Sama itu. Jangan dipikir mudah, itulah yang mengantarkan dia nanti lawan dari surga Eden menjadi neraka paling buruk. Yang kedua, wayak tauna, dan suka memutus hubungan. Ma'amarallah ayyusala, padahal sudah diperintahkan oleh Allah agar disambung. Apa aja? Hubungan apa aja harus disambung? Tidak hanya rahim. Di organisasi dia konflik, bikin musuhan. Di sekolahan mentang-mentang guru bikin konflik aja. Ya. Nggak di mana tempat biar orang. Paling tinggi biar kerah di mana? Keluarga. Tapi di semua sistem asosiasi, ikatan, hatta arisan sekalipun bikin konflik. Demi Allah itu orang pasti masuk neraka terburuk. Nggak usah zina deh, nggak usah korupsi. Ada orang cita-citanya mau masuk neraka yang paling dahsyat, sibuk korupsi. Bilang, kasih tahu dia, nggak usah korupsi, musuhan dan keluarga sudah cukup. Korupsi mah ditangkap KPK, nggak usah ngerampok, bukan leader polisi. Cukup seneng nyelatoni keluarga, itu udah cukup. Jadi repot, zina repot, bahkan digerebek, diarak. Nah, jadi kita pandang remeh, kita pandang dahsyat zina itu. Saking kita nggak paham mana yang mengantarkan kita ke neraka terburuk dan mana yang masih bisa kita negosiasi. Jadi biar kerok di satu sistem asosiasi, paguyuban, perkumpulan, sistem-sistem misalnya kayak bani, ada yang punya bani. Nah itu pahalanya besar. Karena nanti kita tahu infak kita kemana paling prioritas. Ada keponakan, ada bibi, ada mama. Saya kalau ada acara bani, pasti saya ingatkan, buat spanduk selamat datang mata rantai surga. Itu mata rantai surga. Jadi perkumpulan bani itu mata rantai surga. Kita ini tahu diri lah, kalau nggak digotong keluarga besar masuk surga itu susah. Ini keluarga besar buat nyalon pilgub aja, atau lurah. Nah,
Solo yang keluarga besar, lurah, pilkada, DPR jarang, DPR mah. Nah itu Pak Haji Basri itu caleg tapi diundur enggak ini ya? Enggak ya? Yang minta diundur. Mudah-mudahan gak diundur. Itu Pak Haji Basri udah bikin kalender belum? Oh. Mendingan minta tolong para wali mah banyak kali. Iya. Belum Pak Fahri itu, aduh keliling ngukur tanah terus. Jadi Pak Haji Basri ini caleg DPR RI dari radikalis. Bukan partainya, pribadinya keras menentang PKI, sindrom Idealisme. ya, idealisme pun non Kristui. Tiga, wa yufsiduna fil ardh, terus-menerus memproduksi kerusakan dalam kehidupan di lingkungannya, kerusakan alam, kerusakan sosial, kerusakan politik, keuangan. Ini penjahat, saya nyebutnya itu. Jadi bukan kayak maling itu apa ya? Bukan, penjahat massal itu apa sih? Penjahat publik. Jadi kerusakannya masif. Ini dipicu oleh kuatnya kekuasaan dia. Dia mungkin kepala departemen. Jokowinya. PKI. Nah, hati-hati, Pak Jokowi itu presiden itu. PKI. Pak Jokowi itu presiden, potensial membuat kerusakan di muka bumi. Sebetulnya pada taraf yang mikro, nyabut pohon tanpa cara yang benar juga merusak. Tapi terjemahan sosial ini lebar karena yang kedua tadi, yaitu asosiasi kecil, suka membuat konflik pada paguyuban kecil. Nah yang ketiganya ini kerusakan sifatnya makro. Kan yang pertama ingkar janji pada Allah, yang kedua membuat konflik di paguyuban kecilnya, yang ketiga membuat kerusakan massal di parlemen, di eksekutif, masyarakat digencet. Saya akhirnya alhamdulillah tadi mau beli motor ini nggak jadi. Rubicon banyak. Rubicon belinya di gang sempit ya. Ada tak? Ada. Dia memang kebablasan, hatinya tertutup. Saya kemarin memimpin penggerebekan seorang ustaz jam 12 malam. Sebagai seorang ustaz, hati saya sedih. Untungnya warga tahu, sehingga pakai aja mimpi. Hati sedih. Ustazah, sebuah pesan sekolah global, ya sekolahnya sekolah global. Saya nggak nyebut namanya, sebuah sekolah global. Sudah berminggu-minggu diincar warga karena menyembunyikan lelaki.
qadarullah ada saya, qadarullah masih ada waras. Yang lain biasa standar bawa kayu bagol. Maka saya buru-buru keluar, lengkap peci, sarung, batik. Karena ini orang udah beringas, saya harus kelihatan bisa mengendalikan, harus ada karisma. Alhamdulillah pada nurut. Yang bawa golok nurut, jadi pakaian menentukan. Maka saya menjadi negosiator. Teh, assalamualaikum, nggak mau keluar. Pasti lagi gugup, mungkin pakai kolor apa segala. Saya ingat ayah orang baik. Saya bilang, PRT punya nomor orang tuanya. Telepon. Tolong ditelepon anaknya, Pak Kiai pengen ngobrol. Keluar udah, biasalah saya hafal mana yang baru, selesai mana sejamnya lama. Dan saya mantan sih. Mana si ayahnya teh? Kamar mandi, keluar pakai pecian. Udah keren, tetep aja didengulkan, dijorokkan di satu. Tapi alhamdulillah ya tidak diarah, sudah yang perempuan udah pakai mukena. Tapi dia ustaz yang membaca sedih. Ya itu kan lagi gelap mata tuh begitu. Saya jadi ingat si David itu. Akhirnya kan ayahnya gak berani datang ke lingkungan. Yang punya rumah kan ayah. Oh nggak jauh, sama ayahnya nggak jauh. Iji banyak dengan Cipocok. Berapa menit itu? 5 menit. Bayar di mana? Sulawesi ya, Sulawesi. Paling ping malah Sulawesi. Tapi kan bapak kepera anak pola, bapak kepera itu kayak gitu. Gara-gara anaknya, bapaknya Rafael hancurkan. Jadi kita itu sudah kembali anak. Ya Allah sedih, saya ustaz. Saya tahu dia ngajar apa, mapelnya apa. Dan pesantrennya masih keluarga besar saya. Dia di Cikesal. Di Cikesalnya itu pesantren ini sekolahan. Saya paling pintar membaca ini sebab yang bikin sedih tahu nggak? Pak Kiai, tolong centok 12 Maret kami mau akad. Lahir klipe orang Jepang undangan ini kan tetangga. Iya tadinya juga pakai sedih. Ya tanggal 12 akan. Ingatnya ini kalau dari tolong jarak bugil bisa jadi nikah. Kecewa. Nggak mungkin nikah paksa, nggak mungkin. Pasti hancur karena punya status sosial ini. Yang laki pandekan tejo lain. Dah, kalian bersyukur pada Allah ya. Saya nggak tahu kalian ini udah melakukan atau belum, tapi saya malu. Nah, sambungkan dengan ayahnya. Saya membayangkan khawatir bunuh diri itu ayahnya. Bisa jadi ustadzah ya. Sebagai ustadzah kurang pintar. Ibunya adanya itu gadis apa janda? Misalnya enggak gadis wadoniku kan mau nikah. Susah tes ini, nggak berani.
Yang pasti anak saya masih perawan. Umur 22 ustadahnya. Yang lelakinya saya ngobrol kenal malam itu. Yang lelakinya travel ke rumahnya dekat alun-alun Pandeglang. Matanya rada gini. Saya suruh biar kelihatan bangun tidur. Terus saya pakai peci, tapi sendiri juga didengulkan sendiri, dijorokakan ini siap seragamnya. Jadi ada 3 yang potensial secara strategik, walaupun tidak zina, tidak musyrik, tetap masuk surga terburuk. 1, ingkar janji pada neraka terburuk. Neraka terburuk. Ingkar janji pada Allah. Jangan bayangkan nazar ya, ingkar janji. 2, biang kerok konflik keluarga. Kita perlebar paguyuban keluarga, bani-bani. Yang 3, melakukan tindak pidana yang merusak sistem masyarakat. Penjahat makrun, presiden bahaya. Hati-hati Pak Jokowi. Semua akhirnya mati, ya harus mempertanggungjawabkan. Pak Haji Basri, nanti tolong ingatkan Pak Jokowi. Iya diingatkan. Dimatiin aja. Iya. Kemarin kan masih punya potensial didakwai semua. Habis PKI aja dihormati dikasih sumbangan. Kan ngaco. Iya ya, kasihan tadi presiden. Untuk presiden saya makan itu. Ulaika, mereka itu, perhatikan ini ada kalimatnya menarik. Ulaika, terus ulaika lalu melaknatu. Terus nah baunya saya kasih gini, walahum jadi ada berapa dapatnya? 2. Mereka pasti dapat laknat. Yang kedua, berarti neraka terburuk. Berarti laknatnya di mana? Nah, pinter tuh. Ini di dunia. Jadi sebetulnya mah pesannya nggak usah berdebat, nerakanya pasti neraka terburuk. Yang diperdebatkan itu dapat laknat nggak di dunia. Sekarang sudah keluar ayatnya, nggak perlu nunggu putusan PN Jakarta atau MK atau di Petun bahwa di dunia pasti dapat laknat. Yahudi Bani Israel jadi kera. Abu Jahal terbunuh bukan di tangan tentara profesional, anak remaja maaf yang kurang sempurna fisik. Orang sekali berabu Jahal malu-malui, sama memalukannya, maaf ya. Ada Fir'aun, raja diraja, presiden, super presiden, kelelep tanpa mitigasi. Kelelep. Nggak pantas ada presiden iring-iringan mobilnya di stop pasar itu, nggak pantas ada koridornya, nggak pantas. Sama nggak pantasnya ibu presiden kepleset di tangga, nggak pantas, tangga besar. Jadi itu laknat semua, itu terbentang luas. Jadi banyak
hal-hal yang kita itu nggak sadar. Misal ada orang tua ketabrak motor, nggak pantas, udah tua masih kelayaban di jalan. Nah, kalau merasa tua, bawa yang muda untuk menuntut. Nah, itulah anak kalau udah jalan. Bagaimana dia menua tanpa didukung oleh ya anak-anak muda. Berarti dia kan menjalani hidup sendiri kan. Kerasa anaknya enggak? Iya bener, anak kita menakal, dusun, motor diurusi. Satu peristiwa lainnya orang tuanya lagi merasa anaknya. Ada orang tua nggak dapat layanan anak. Nah itulah. Jadi ulaika mereka itu, udah ya, nggak perlu nunggu putusan MK ya, bahwa orang yang akan masuk neraka terburuk pasti lebih dahulu dapat laknat di dunia sebelum mati. Banyak lah, kobong main, teh cuma mati. Yang diuji siapa? Kita kan bahasanya nggak ustad nggak kita, ujiannya berat kayak, oh mati jadi uji. Yang diuji itu orang yang nonton kobongan. Apakah dengan peristiwa kobongan tetangga atau saudara kamu bertobat atau enggak? Yang mati memati sakit. Makanya kalau ada kematian yang diuji siapa? Hidup. Yang tahu yang hidup. Apakah dengan kematian orang, baik melalui speaker kedengaran pengumumannya atau terlihat, untung dia dulu bukan kita dulu. Ujian-ujian, tapi yang terbakar harusnya mati. Pantas nggak mati ya? Nah itu mungkin lah. Nah, mari kan kita sibuk kata azab, inilah bedanya apa Ustaz? Azab itu, kalau laknat itu lebih kepada murka Allah. Kalau azab sistem, murka Allah itu misalnya tiba-tiba bunyinya akurat, dibikin bulunya banyak, tiba-tiba seperti Bani Israel tiba-tiba dibikin jadi monyet. Monyet apa kera itu? Sama kera sama monyet sama. Beda. Monyet sama kera beda. Kalau kera K, kalau monyet M. Nah itu namanya laknat. Berarti azab salah satu isinya lah azab. Tiba-tiba tumor, maaf, tiba-tiba tumor. Kalau tiba-tiba kaya laknat enggak? Ujian. Tiba-tiba kanker, tiba-tiba kelenjar, tiba-tiba migrain, semua tiba-tiba. Nah itu namanya laknat. Makronya azab. Disedih kalau sampai mati ya sempat tobat ya. Walahum su'uddar, yang di atas tadi Faniamah, yang di atasnya 24 Farima'u badar, yang ini su'uddar. Yang di atas tempat terbaik namanya Jannatul Adnin, yang ini surga. Kalau neraka paling sadis,
Dia pezina? Bukan. Dia musyrik? Bukan. Dia koruptor? Bukan semuanya. Saya yakin presiden kita nggak ada di sini. Kalaupun presiden kita di sini karena ingkar janji pada, karena tukang biang kerok keluarga, karena penjahat publik. Jadi bukan karena presidennya. Dan akhirnya Allah menasihati kita. Allah yabsutu, Allah itu bapak-bapak ibu-ibu terus menerus mengembangkan rizki lima yasa bagi siapapun yang sesuai dengan aturan main kehendak Allah. Lima yasa itu yang sesuai dengan aturan main kehendak Allah. Contoh, kudu ngajar, ngisi absen ngajar, maka dapat gaji nggak potong gaji. Itu yasa yang dikehendaki Allah untuk baca nenek itu, maka rezekinya ada. Giliran nggak ngajar males, berarti nggak ngisi absen, ya potong aja bilang gaji. Nah itu lima yasa. Bukan berarti lagi tidur ditimpuk duit. Lima yasa itu sistem yang dikehendaki oleh Allah. Tapi jangan lupa wayak diru dibatasi Allah. Ustaz, buka ya, itu dalam batas Allah. Dalam batas Allah. Sekaya apapun dalam batas Allah, dan semiskin sedoib apapun dalam batas Allah. Sekaya apapun dalam batas Allah, semiskin apapun dalam batas Allah. Ada orang miskin masih dalam sistem Allah, tapi merasa menderita. Bukan kemiskinan yang buat menderita, ini mau dibahas, yaitu batinnya, namanya hawa nafsu. Obatnya cuma satu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi obat orang kaya supaya nggak belagu itu cuma satu. Obat orang miskin supaya nggak menderita itu cuma satu. Resepnya sama, dosisnya sama, mereknya sama, yaitu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Obatnya satu. Karena yang membuatnya menderita bukan miskin, dan yang membuatnya sombong bukan kaya, hatinya jelek. Nah cuma nanti akan kita bahas ala bidzikrillah ini, zikir yang itu tak kalimat thayyibah kemarin gunanya keendornanya itu bukan. Saya masuk kepada kelompok tafsir yang menganggap ala bidzikrillah itu maksudnya menjadikan Quran itu dipahami. Jadi bukan baca Quran, tapi baca Quran sendiri udah dapat syafaat, udah dapat sifat. Ini mah baca Quran paham, iya ya. Yang kedua, mengerti, kenal Allah itu siapa. Jadi zikir itu mengerti dan kenal Allah. Tentu wujudnya subhanallah, subhanallah. Tapi kan keluar dari mulut orang yang kenal Allah itu siapa, dan orang yang mengerti Quran itu apa. Jadi sama-sama subhanallah, keluar dari mulut dua orang yang berbeda, beda hasil. Yang satu tatmainnul qulub, yang satu masih penasaran dong, dia baca wiridannya dalam rangka. Itu contoh. Nah Allah membuat parameter dulu. Ingat ya, rizki itu dibatasi oleh Allah. Wa farihu bil hayati dunya, tapi mereka keberak-berak bil hayati dunya. Bunda nggak tahu tuh keberak-berak kenapa. Oh, bahagia. Bukan sekedar bahagia apa ya? Gembira. Bahagia banget. Ada dua suruh milih.
Gembira di akhirat apa gembira dunia? Terpukau dengan dunia. Ya, silau. Padahal kata Allah, saya bantu dulu ini agak susah. Allah membuat parameter. Walaupun kata kita itu orang kaya banget, masih dibatasi Allah. Walaupun kata kita orang itu miskin banget, kasihan amat, bohong, masih dalam batas Allah. Tapi dia kasihan lu kemarin datang lu, itu mah bohong, itu hawa nafsunya. Yang berlaku bohong, dia sebenarnya di mata Allah masih di batas Allah. Itu berlaku hawa nafsu. Itu dulu parameternya. Nah, yang membedakan adalah ada orang terpukau dengan dunia sehingga menderita kalau miskin dan berlagu kalau kaya. Kalau dia terpukau dengan akhirat, jalannya jadi beda. Maka orang kaya itu gak berlagu lagi, karena pasti dia sibuk investasi akhirat. Dan orang miskin itu gak sedih lagi, karena dia masih bisa beribadah kepada Allah. Jadi problemnya itu terpukau pada dunia. Maka kata Allah, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Ayo kita apple to apple antara dunia dan akhirat. Kita anggap apa dunia itu? Kata Allah, mata, kesenangan sesaat. Nanti buktikan deh, kalau nggak percaya sekarang mati. Kalau kita mati, dicabut nyawanya. Maka lah, saya berharap malaikat nasyid, malaikat yang nyabutnya sok itu. Kan ada dua malaikat nih yang mau datang ke para alim. Ada nasihat, wajahnya hitam, bulunya api kan. Ada nasyid, gemulai gitu. Saking gemulainya, andai kata anak para alim megang tangan para alim, ayah sekarang ke iya, masih ngomong gak anak mati para alim berkeras. Saking lembutnya itu dari surga para alim. Itu namanya nasib. Begitu malaikat itu datang, para alim udah yakin masuk surga. Kan malaikatnya ini tiketnya, itu gambarnya sudah ada. Maka para alim mati dengan surga. Itu para alim hari itu sudah punya hitungan. Prayer kan kiri selawat, kiri kanan, selawasi. Insya Allah ini sudah selawasi. Para alim berarti meninggal umur 60 misalnya. Misal 60. Pengen selamanya di surga. Golden egg ibadahnya emang berapa tahun? Bukan banyak, nggak percaya. Saya aja paling 2 tahun golden egg. Waktu terbaik ibadah saya paling golden egg 2 tahun. Kita ini sebentar itu. Asyiyatan au duha. Asyiyatan itu jam 5 sore sampai jam 7 malam. Berapa jam? 2 jam. Au-duha atau jam 7 pagi matahari terbit sampai waktu qailulah jam 11. Berapa jam? 6 jam. Nggak pernah disebut setengah hari. Disebutnya seperempat hari atau kurang dari seperempat hari. Kata Allah, kamu pikir senang-senang cuma seperempat hari. Kamu pikir bisa ibadah, gak ada orang bisa ibadah seumur hidup, kan? Paling seperempat hari. Cik, asyiyatan al-duha. Makanya kalau untung dia masuk surga, pendek waktu ibadah. Begitulah juga sama. Kalau miskin pendek sebentar doang. Kalaupun kaya emang mau lama kayanya. Ini nggak ada pendek.
Saya selalu masih kagum ada orang mati warisannya akik, kagum, nekat. Berarti kan dia pulang nggak bawa apa. Dia mau beli apa, wakaf nggak punya, infak nggak punya. Buktinya apa warisan akik. Satu sisi dia ayah teladan bagi anak-anaknya, satu sisi nekat dia pulang ke Allah. Nekat. Nah berarti kan dia Ustaz udah wakaf tapi masih kebet, berarti dia nekat. Kalau saya mah paroh itu al kadar. Kalau mau jangan paroh itu hibah. Anak dibikinkan rumah, dibuatkan toko, butik, game, fitness, PlayStation sekalian. Kasih modal. Udah yakin anak bisa jalan juga, silahkan mati. Jangan engkau mati meninggalkan anak dalam keadaan ada hafal. Jadi sekali mati anak belum becus. Jangan mati dulu sebelum anak punya rumah, punya kerjanya. Nah udah gitu, wakafkan, infakkan, sisakan tanda mata untuk anak-anak. Faroge. Ini mah barang mati ya, kompot itu holder sertifikat. Nekat dia nggak butuh alat untuk keluar dari neraka. Nah kita sampai pagi. Wayakulu kemudian mereka berkomentar, siapa? Saya urutkan dulu. Ada 3 amalan utama yang mengantarkan ke neraka paling dahsyat. 1. Ingkar janji pada Allah. 2. Biar konflik keluarga ataupun keluarga besar. 3. Pelaku kerusakan publik. Ada 3 ya. Kalau kita merunut pada kesalahan pertama itu tabiat orang munafik, tapi diberi nama generik kafir. Jadi bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha ya, nama generik kafir. Nah ini baca. Wa yaqulu alladziina kafaru, orang-orang kafir itu akhirnya berkata, laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Menarik. Akhirnya orang kafir itu yang tadi 3 pelaku 3 itu ngomong, kelipir newero begini. Kenapa dulu saya gak dikasih nasihat? Kata Allah, iya tak, karena ada sistem bekerja. Kata Allah, yang mendapatkan hidayah itu mayyasya. Tetapi yang tidak dapat hidayah yudilu juga manyasya. Manyasya itu artinya sistem kehendak Allah. Sistem. Lah mana bisa orang dapat hidayah, nggak pernah dia mencari pusat-pusat hidayah, pengajian nggak pernah, berkunjung kepada keluarga yang punya nasihat enggak, susah. Tapi semua, kenapa saya nggak dikasih tahu ya Allah? Nah, yang menarik man anam. Kenapa kalimatnya man anam? Apa arti man anam? Ini kan di akhirat. Kembali. Rupanya kita dulu tempatnya di situ. Balik panik. Tempat kita itu di surga. Ibu-ibu, bapak-bapak. Dan lucu kalau kita nggak kembali ke tempat itu, malah masuk neraka. Bukan neraka tempat kita. Nabi Adam dulu di sana.
Mungkin lupa kali Bune. Ruh Bune itu bersama ruhnya Nabi Adam di sana. Mau sibuk ngajar beliau kalingan begini kan. Jadi ruh kita itu bisa dulunya. Nah kenapa nggak balik lagi ke sana? Kita kalau ke surga itu bengeng kita begini disebut man ana. Jadi bukan bertaubatnya, tempat kembalinya memang itu. Disebut kembali karena memang dulu kita di sana. Kita ini penghuni surga, ruh kita ini kan satu dengan Nabi Adam seusia, dengan Nabi semua ruh itu satu. Yang beda itu jasad fisiknya. Saya fisiknya tanggal 4 Mei 72 dikasihnya. Hati-hati itu Syawal seulang tahun Bu Neng. Neng pempek Bu, aja neneng dimsum, cewek per hari pakai roti. Ulang tahun kita 4 Mei sekitar Syawal. Dan besok kita teruskan. Ya Pak Johan. Ini bagi tadi pelaku konflik pemutus hubungan silaturahim Pak ya. Karena salah satunya meninggal dunia gitu Pak. Apakah keluarganya bisa mewakili untuk memohonkan ampun gitu? Ya saya harus bilang apes meninggal dunia ini. Saya harus beralih tegang disebut apes, kasihan. Belum sempat wawuh meninggal dunia. Dulu saya nggak bisa membayangkan siksa neraka. Nah sekarang solusi ahli waris datang kepada yang konflik itu, mintakan permaafan. Diterima enggak? Udahlah, namanya ikhtiar. Satu. Yang kedua, menunjukkan perilaku bertobat walaupun anaknya ahli waris, yaitu banyak melakukan kebaikan, infak. Maka datang ke suatu masjid, Pak tolong Pak, ini infak almarhum dalam rangka mentaubat dan sedekahnya, mentaubati bla bla bla. Jangan malu, bukan aib seperti orang. Nanti tolong ke jamaah doakan almarhum. Andai kata memang harus menghadapi kesulitan dirinya, kesempitan. Tapi saya harus berani mengatakan itu apa sih? Sudah, karena ada dua tuh mau mati itu. Satu tobat, dua beres urusan ini yang tadi konflik itu. Udahlah jangan mati dulu kalau masih belum bau. Sebetulnya makan 3 hari juga sholatnya gak diterima, gimana sih? Lewat dari 3 hari kan sholatnya diterima. Kalau sama keluarga sih Ustaz. Iya. Keluarga rahim itu. Yang rahmat, rahim. Kalau ini Pak Ustaz, sekarang kan banyak kasus gitu ya. Misalkan seseorang dengan kemudian dia nggak minta maaf, terus yang itu kan tersinggung sakit hati. Nah kemudian kita itu ya nggak mau kata dosa dia karena dia nggak minta maaf gitu. Walaupun memang sih kita harus memaafkan, tapi kan tidak semudah itu. Itu bagaimana kondisi kayak gitu Ustaz? Artinya mereka yang salah gitu. Buneng yang diendam memaafkan itu cuma menghasilkan pahala buneng. Iya betul. Tidak mengubah situasi saudaranya buneng. Iya, kalau saudara enggak, Pak Ustaz maksudnya ini kan kasus yang banyak gitu ya, bahkan memang tidak mudah gitu. Apa sih salam alaikum wassalamu itu sebelumnya. Maksudnya gini Pak Ustaz, jadi katakanlah saya misalnya difitnah seseorang. Nah, kan saya dengar benar dia fitnah, sakit hati saya tuh gitu ya. Saya benar pernah dengar juga di Hidayat ketika kita memaafkan, maafkan saja. Karena walaupun dia tidak minta maaf, nanti kesalahannya dia itu akan dituntut sama negara. Nah persoalannya secara pribadi ya, secara kemanusiaan
dia itu sakit hati, nggak usah dimaaf. Sama kamu memaafkan dia, coba kalau dia minta maaf, akan saya maafkan, misalkan begitu. Nah, itu gimana kalau kondisi kayak gitu? Saya menjawab tuh. Jadi mohon maaf yang maaf itu nggak ada ya? Maaf itu bukan dimohon. Maka akhlak paling buruk adalah akhlak yang saya akan maafkan dia kalau dia minta. Ingat, maka maafkan. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tapi kalau kita baru memberi maaf setelah diminta, maka kita bukan memaafkan, menyelesaikan perdamaian. Jangan ini. Itu dulu enggak moralnya itu. Ada orang, Bunda mah kecil, saya mah gede, spektrumnya. Paling sering saya ini disakiti. Cewek paling banyak menyakiti saya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya paling gampang memaafkan, kecuali beberapa nama. Enggak, kecuali itu memang saya itu dikenal pembalas dendam yang panjang usianya. Tapi usianya politik biasanya itu. Enggak, lebih kepada strategi politik. Panjang saya pernah 2 pilkada baru saya tuntaskan pertarungan itu bulan. Tapi secara prinsip memaafkan. Saya memaafkan orang yang menyakiti saya, tidak mengubah orang itu. Cuma saya dapat pahala. Nah orang itu tetap berdosa. Nah yang jadi masalah tidak cuma konflik namanya urwawu, enggak. Beda urwawu. Iya, tapi kalau Ustaz begini, udahlah maafkan ya kata Ustaz, tapi tidak ada minta untuk minta maaf. Jadi ini masalah urwawu nih. Nah tapi udah mau maaf, tapi nggak mau Jangan maaf. saya pulang duluan, nggak mau tahu tajian. Ini yang itu ya. Ibaratnya ya Nanti sekedar tolong udahlah bikin sama itu. maafkan. Tapi saya mah nggak mau misalkan. Oh iya, lupa saya misalnya lihat kuota-kuota. Coba kalau enggak ya kamu deh duluan misalkan deh gitu. Gimana tuh Pak Ustaz? Yang bisa kita bicarakan yang kita lakukan. Jadi kebaikan kita itu memaafkan orang. Satu dulu. Dan itu ahli surga itu walafina alinas. Walafina itu artinya profesional. Saya kadang-kadang menunda, bisa 10 tahun itu menunda. Nah itu Bulan Februari saya belum. adapun soal Falyasil rahimahullah, siapa itu ada, kalau kita pakai klasik ya kita klasik, ada adabnya, ada saksi, ada naibnya, ada mediator, bahkan ada musyahadah. Jadi kakak adik nggak wau, diwawukan itu ada adabnya, ada musyahadah, ada rekernya juga. Perjanjian kalau dirugikan wajib merehabilitasi. Nah, ada pun soal orang menyakiti kita. Nanti kalau kita ketemu ayatnya, teorinya mustahil ada orang bisa menghilangkan rasa dengki, mustahil. Rasa dengki itu dihilangkan Allah di akhirat nanti. Ghillal lilladzina amanu. Itu mustahil, nggak bisa. Jadi wajar orang masih enak itu wajar. Tapi memaafkan persoalan lain Bunda. Jadi jangan radikalis Bunda. Ustaz, saya mah pada maafkan tapi itu fitrah. Nanti tukang cuci enaknya itu Allah, tapi bukan di dunia aja.